Hai teman-teman, saya Karina Salim. Saya Hana Al-Rashid. Kita sedang dalam podcast apa ini? Entahlah, tapi kita akan bahas beberapa hal yang menarik seputar cinta. Kita dari series Ceka First Series. Ya udah gitu aja. Gitu aja. Oke, pertama, kalau lo harus pilih satu, mau pilih karir idaman atau pasangan idaman? Pasangan idaman. Kenapa? Aku definitely. Panjang nih. Cuman menurut aku in the long term-nya ketika kita udah tua nanti mau udah punya karir yang udah best banget lah, udah memiliki segalanya secara financial dan semuanya, tapi ada hal-hal kan di hidup ini yang menurutku yang utamanya bisa ngisi bahan bakarnya tuh sebenarnya dari kayak relationship sama keluarga, sama orang lain. Kalau misalnya kita karirnya udah bagus banget, udah kaya banget, udah punya semua, tapi misalnya pasangan kita ya gila lah ibaratnya, kayak selingkuh sana sini, terus ngerugiin kita, dan misalnya nih kita punya anak juga sama suaminya juga nggak yang mau jadi a good father, akhirnya anaknya juga nggak karu-karuan. Jadi menurutku nanti ketika udah tua sih baru berasanya kalau buat apa punya ini semua, kalau nilai-nilai yang menurut aku penting itu jadinya nggak keisi gitu gelasnya. Kalau menurut aku sih gitu ya. Meanwhile kalau punya pasangan idaman, kalau misalnya pasangan idaman aku salah satunya adalah yang mendukung karir aku. Jadi bisa tuh punya pasangan idaman dan juga tetap punya karir yang bagus karena kita milih pasangan yang support kita. Kalau aku gitu ya. Kalau kakak gimana? Pasangan idaman lebih penting karena kalau karir bisa ganti sih. Iya. Maksudnya I think like you said, it's really important to find someone yang memang support kita, karir kita, atau apapun keputusan yang kita mau ambil gitu. Lebih penting punya human connection itu. Kalau karir, gue percaya bahwa maksudnya di industri kita aja yang sangat fickle dan sangat selalu ada yang lebih mudah, yang lebih cantik, yang lebih baru, apalah itulah. Kayaknya memang kita, apalagi di dunia freelance kayak gini, kita selalu harus siap dengan kemungkinan bahwa karir akan sampai satu titik, and then kemudian mungkin lo harus berpikir lagi what you wanna do with your life, dan jauh lebih gampang untuk lo flexible to change karir daripada change pasangan sih kalau menurut gue ya. Iya. Pernah nggak ada di situasi harus memilih antara karir dan pasangan? Sebagai perempuan gue ngerasa itu adalah pertanyaan sehari-hari nggak sih? Iya. Memilih antara berkeluarga atau berkarir, sesuatu yang diberatkan kepada perempuan sih menurut gue. Iya, setuju. Dibandingkan lelaki. Aku tertarik. Maksudnya kan kita punya body clock sebagai perempuan. Kalau misalnya kita mau memikirkan settle down, punya anak segala macam, automatically ada sebagian waktu kita yang memang harus berhenti karena ya maksudnya lo yang pernah merasakan hamil dan melahirkan, there's something that you have to give up karena tubuh lo harus menjalankan tugas yang lain ini gitu, sehingga memang nggak bisa karir. Dan gue udah sering banget sih merasakan harus milih antara dua-dua ini, atau bahkan kayak merasakan harus planning kayak kalau misalnya ada project ini, perspektifnya ada project ini, tapi kalau gue hamil, di umur kehamilan 4 bulan gue bisa nggak sih adegan action atau apa gitu. Jadi memang ada hal-hal kayak gitu yang sangat gue pikirkan gitu. Dan I think mungkin nggak antara karir dan pasangan kali ya, tapi lebih kepada karir dan berkeluarga gitu. Yes, agree. Aku 100% sama dengan yang Kak Hana bilang. Ya basically semua yang kamu bilang itu sudah terjadi sama aku, Kak. Jadi pada saat aku hamil anak pertama itu hampir 6 tahun lalu, konsepnya lagi hamil 4 bulan tapi lagi banyak banget kesempatan, tawaran yang memang sebenarnya udah dibahas dari sebelum-sebelumnya, cuman baru syutingnya rencananya pas aku lagi hamil gitu. Ada film action, ada film action waktu itu 2, dan ada karakter yang sebenarnya aku dipakainya tuh karakter aku di situ tuh usianya masih muda, masih kayak 23-an tahun. Dan aku udah dapet, cuman kata dari produser dan dari PH-nya knowing, udah hamil berarti image-nya udah jadi ibu-ibu dong. Jangan deh, walaupun look-nya misalnya masih cukup muda, tapi kalau udah nggak bisa kita kalau misalnya udah punya anak, image-nya pokoknya berubah. I don't know ya, emang stereotipnya gitu ya, perempuan kalau udah nikah terus dikasih perannya pokoknya udah harus jadi mak-mak gitu. Ngerti nggak sih? Jadi ya itu
dari dulu sih yang aku alamin dari 6 tahun lalu sampai hari ini. Sampai yang terakhir ini aku baru punya anak kedua, umurnya masih 7 bulan, masih baby. Sama tuh pas lagi hamil begitu juga, dan pas sampai sekarang ada hal-hal yang ada, misalnya ada pilihan untuk action, terus aku mampu nggak ya? Belum bisa action apa-apa, tapi kalau aku latihan segitunya minimal aku masih menyusui, jadi kayak ada hal-hal yang Bisa. Iya. Kamu harus sebutin bisa. Okay. Tinggal produser aja nih. Jangan ini dong. Maksudnya kayak laki nggak pernah digituin loh. I agree. Nggak pernah digituin. Misoginis kalian semua. Aduh, apa pendapat lo soal label cegil yang lagi rame banget sekarang? Nah, aku sebenarnya kaget nih Kak. Aku pikir cegil itu ya, aku yakin kamu sama kayak aku. Definisi cegil tuh pasti cewek yang aneh, gila, seru gitu kayak ngerti gak sih Kak? Maksud kamu yang kalau lu cewek-cewek lain mungkin yang misalnya lebih yang kayak oke gitu, yang lebih kayak misalnya Putri Indonesia gitu. Satunya cegil adalah yang kayak gue. Iya, ngerti gak sih? I was thinking kayak gitu, cuman ternyata cegil yang ada di generasi sekarang di Gen Z, ternyata cegil itu cewek yang masa mau stay in a toxic relationship, terus lebih yang ngejar-ngejar cowok. Ya kayak karakter Elsa di CK-CK aku ini kan. Jadi aku kaget juga tadinya, aku mau jawab, wah menurut aku sih setuju banget ya cegil. Jadi kita kan bisa jadi diri kita apa adanya, terus ya nggak stereotip cewek tuh harus begini. Iya. Cuman kalau tahu artinya gitu aku nggak tahu. Gue nggak setuju sih. Iya, aku juga kalau memang ternyata cegil adalah label yang diberi kepada perempuan yang ngejar-ngejar tapi in toxic relationship ya. Toxic relationship menurut gue itu lumayan misoginis ya sebagai istilah gitu. Maksudnya pertama gini, balik lagi ke situ. Korban patriarki lo semuanya gitu. Tapi gini, maksudnya gini. Ada nggak istilah cogil? Gak ada. Okay, that says everything. That's just misogynist. If you don't have the cogil, then you can't have the cegil menurut gue. Dan kalau kita mau ngomongin soal toxic relationship, teman-teman harus tahu sebenarnya if you're in a toxic relationship, lo seringkali menjadi korban sebenarnya. Korban kekerasan dalam pacaran, dan kekerasan itu bentuknya manipulasi, emotional abuse, hal-hal kayak gitu sebenarnya adalah hal-hal yang memang gak gampang untuk lo get away from gitu. Jadi menurut gue tuh lo kalau bilang cegil, I think it's kind of sucks gitu. Karena lo secara psikologi gak paham bahwa di saat lo berada dalam toxic relationship seperti itu dengan sering adanya red flag gitu kan gitu. Tapi you're a korban ya. Kalau misalnya memang mengalami kekerasan, mau itu verbal, fisik, atau emotional manipulation segala macam, itu semua adalah bentuk kekerasan sebenarnya. Jadi kalau lo melabel orang cegil dan cuma kayak lo emang suka dalam relationship kayak gitu, lo harus tahu it takes korban 7 kali loh usaha untuk meninggalkan hubungan yang toxic. Memang gak gampang karena manipulation itu saking nyata gitu. So gue memang gak setuju sama ya, kamu baru tahu hari ini juga kan cegil. Iya, tadinya gue kayak cegil emang kayak lo bilang, kayak cewek yang memang girl gitu kan, yang beda aja gitu. Tapi kalau kayak gini sih, aku generasi muda kita perlu diajarkan lagi tentang berbagai hal. If we had cogil, fine. But because there isn't, I will not accept cegil. Me too. Karena gila bener. Jangan ya. Tapi bukan karena toxic relationship, gila aja. Jangan lupa saksikan CK First Series hanya di Maxstream dan di My Telkomsel. See you there.